Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum asy-syahra falyasum. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sadaqallahul Azim. Setelah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan memanjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama yang mendahului kita, tiba saatnya kita untuk bertafakur dan bertadabbur sebentar. Apa yang bisa kita renungkan untuk kita melanjutkan sholat tarawih kita? Pertama, Ramadan ini tidak datang setiap hari, tetapi hanya sekali 1 tahun. Itu berarti alhamdulillah hari ini kita bisa menikmatinya. Artinya ini golden opportunity kata orang. Ini kesempatan emas. Kita ini yang memiliki tokoh masyarakat yang sedemikian rupa kompak, para masyayikh. Saya begitu memasuki Masjid Ittihad dan hadir ke Masjid Ittihad, ini senantiasa ada yang baru. Hari ini, kemarin beberapa waktu yang lalu saya hadir lagi pada hari ini, Masya Allah. Makin sempurna dekorasinya, makin banyak aksesorinya, lampu-lampu kristalnya sedemikian rupa. Kamar kecil, toilet direnovasi sedemikian rupa, makin lengkap AC-nya, makin cantik tampilannya, makin megah gedungnya. Subhanallah, apresiasi kita kepada segenap jamaah. Ini kalau bukan karena ibu-ibu, bukan karena bapak-bapak, disertai dengan para masyayikh kita yang saya kenal, Bapak Haji Mulya Lubis dan tim beliau, sekretaris, wakil ketua, bendahara, Bapak Kiai Haji Hasan ini yang kebetulan barusan saya berbicara dengan beliau, ngobrol. Masyayikh kita Bapak Haji Bastian yang tadi kita dengar pengumumannya, beserta segenap kita semuanya. Alangkah beratnya untuk membangun masjid yang kita senantiasa banggakan ini, sehingga tampilannya sekarang seperti tampilan istana. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Ramadan kita tambah istimewa nih. Datang setahun sekali, ibu-ibu tambah semangat ini saya lihat. Kalau dulu ketika kita Ramadan ketemu hanya setengah soft, sekarang yang tidak kita lihat bersama ya, tapi sekilas saya lihat ada 2-3 soft ini. Betul Ibu? Nah, semangat nggak Bu karena masjidnya baru Bu? Insya Allah pertanyaan ini pertanyaan memotivasi kita semua. Maka luar biasa. Yakinlah tadi yang dibacakan Bapak Imam kita Al-Hafidh, innaka la tukhliful mi'ad. Insyaallah yang ibu masukkan ke kotak amal berapapun dia, yang ibu sumbangkan dalam bentuk takjil apapun wujudnya, yang ibu sampaikan kepada Dewan Kemakmuran Masjid rutin setiap bulan, rutin setiap minggu, malaikat nggak bakal salah mencatat. Akuntansinya hebat, catatannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, maka sekali lagi
apresiasi kita bersama. Alangkah bersyukurnya kita berada di komplek ini. Salah satu kesyukurannya adalah adanya Masjid Al-Ittihad yang mengkompakkan kita, menyemangati kita, memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Insya Allah mereka adalah generasi mendatang yang kita harapkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka kelak akan menjadi pemimpin. Kenapa? Karena masjidnya luar biasa. Organisasinya rapi, penampilannya bersih. Semua kemudian berbahagia berada di sini, tidak dalam kondisi sumuk kata orang. Tidak dalam kondisi pengap, tetapi kita dalam kondisi rehat, dalam kondisi rahah. Seperti juga sholat yang akan kita lakukan adalah sholat taraweh. Nah, ini luar biasa Al-Ittihad. Kalau ada produk tertentu mengatakan selangkah lebih maju, maka ini sebenarnya selangkah lebih maju. Terus terang, kalau saya diundang di masjid ini, salah satu yang membuat saya lama untuk hadir adalah di antaranya karena YouTube ini berjalan secara reguler. Klik, apalagi subscribe, kemudian share. Kalau kita lihat YouTube Ittihad, di antara masjid-masjid yang aktif, yang menggunakan media sosial yang sangat baik, boleh kita apresiasi masjid kita Al-Ittihad. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan itu adalah istimewa, dan saya sudah melihat Bapak Ibu mengistimewakannya, maka tidak boleh satu detik lewat tanpa satu makna. Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya, wa kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang-orang puasa, tetapi mohon maaf, mereka berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga. Ya asafa, kata orang, alangkah sayangnya. Haus dan dahaga itu ada maknanya. Haus dan dahaga itu ada hikmahnya. Haus dan dahaga itu ada pembelajarannya. Maka jangan berhenti hanya pada haus dan dahaga. Harus meningkat lebih tinggi lagi dari sekedar haus dan dahaga. Kalau saya mengajar ke kawan-kawan kita mahasiswa yang S1, saya bilang, kamu tahu nggak rukun dan syarat puasa? Tahu Pak? Alhamdulillah, sudah bagus. Level kamu S1 sudah tahu rukun dan syarat puasa, syukur-syukur bisa membandingkan antar pendapat, antar mazhab, sudah luar biasa. Tapi tahu nggak kamu bahwa ada pengetahuan yang lebih tinggi daripada sekedar mengetahui rukun dan syarat puasa? Apa itu? Kalau kalian nanti masuk S2, kalian bukan hanya diajarkan apa rukun dan syarat puasa, tetapi kalian diajarkan lebih jauh apa hikmah puasa dan kenapa rukun dan syarat puasa itu sedemikian rupa. Di mana dalilnya itu? Meningkat pengetahuannya lebih tinggi karena dia S2. Begitu kita masuk di kelas S2, kita sampaikan kepada yang bersangkutan, tahu nggak kalian bahwa sesungguhnya kalau kalian hanya mengetahui rukun dan syarat puasa serta perbandingan antar pemikiran mazhab dan mengetahui hikmahnya serta mengetahui dalilnya, tahu nggak kalian bahwa ada pengetahuan yang lebih tinggi daripada itu? Oh, apa itu? Pengetahuan yang kalian peroleh nanti kalau S3. Bukan hanya mengetahui rukun dan syarat puasa, bukan hanya mengetahui di mana dalil-dalil yang berkaitan dengan itu dan apa pendapat para imam-imam mazhab terkait dengan itu, tapi bagaimana mempraktekkannya sehingga meresaplah hikmahnya, sehingga meresaplah manfaatnya, sehingga kita melakukannya betul-betul dalam situasi di mana kita khusyuk, di mana kita khudu, di mana kita taat. Bahasa kita mengatakan bahwa
kalian melakukannya seperti kalian dalam penelitian participatory research. Jadi kita ini sesungguhnya kalau puasa kita hanya mengetahui syarat dan rukun, ini masih puasa yang level paling bawah. Coba tingkatkan lagi pada level berikutnya, coba tingkatkan lagi pada level tertinggi. Alhamdulillah, kita sesungguhnya sudah melakukan puasa. Ini memudahkan kita untuk menghayati apa makna puasa. Ada sekian banyak makna puasa, ada sekian banyak makna Ramadan, ada sekian banyak keistimewaan Ramadan. Satu yang gak boleh ditinggalkan, ini kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saat mustajabah, waktu-waktu di mana Allah sangat mendengar apa yang kita keluh kesahkan, di mana Allah sangat mendengar apa yang ingin kita semuanya harapkan dalam kehidupan ini. Maka gunakan kesempatan puasa ini sebagai kesempatan untuk bertaubat. Bagaimana caranya supaya puasa kita bermanfaat? Gunakan untuk bertaubat. Bagaimana caranya supaya taubat kita adalah taubatan nasuha, sehingga kita nanti keluar puasa ada bekasnya karena bekas bertaubat? Sekian banyak kitab memberikan informasi kepada kita, setidaknya 4 hal yang harus kita lakukan kalau kita ingin menggunakan puasa ini kesempatan bertaubat. 1. Al-i'tiraf bid-dzunub. Coba akui apa saja maksiat dosa yang telah kita lakukan di hadapan Allah. Saat puasa ini akui di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah yang kedua, kalau kita sudah mengakui dalam kaitan dengan menggunakan puasa Ramadan ini sebagai bagian dari sarana kita bertaubat adalah wujudun nadamah asyadidah. Sudah kita akui, jangan lupa, jangan sekedar mengakui, tetapi harus disertai dengan penyesalan yang mendalam. Ya Allah, Engkau berikan kepada saya kesehatan tatkala rekan-rekan kami tidak sehat. Engkau berikan usia panjang tatkala rekan-rekan kami kebetulan Engkau panggil lebih dulu dari saya, ya Allah. Kenapa aku tidak gunakan kesempatan itu dengan baik, ya Allah? Wujudun nadama asyadidah, menyesal saya, maka beri kesempatan saya 1 tarikan nafas lagi, aku akan buktikan bahwa amal saleh aku akan tingkatkan. Kalau dulu sulit mengeluarkan infak untuk kebaikan, datang surat dari pengurus masjid, masuk kantong, kemudian maaf dibuang di tempat sampah, kagak ada gunanya. Habis kita puasa, buktikan bahwa kita bertaubat. 1 tarikan nafas, aku isi 1 kotak amal. 1 tarikan nafas, aku sumbang 1 keramik. Hari ini kita sudah mengerjakan apa yang kita sebut sebagai one day one juice. Tadi saya mendengar dari Pak Kiai Haji Hasan, masjid kita ini one day one juice. Subhanallah. Ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Amal kita one day 1,000, itu saja. 1 hari 1.000 rupiah saja, 30.000 rupiah kita sumbangkan ke masjid kita. Berat nggak kira-kira? Saya yakin tidak. Saya katakan bagi rekan-rekan yang merokok, taubat kalian dari merokok. Itu merokok nggak ada gunanya. 1, menghabiskan kantong. Yang kedua, merusak kesehatan. Gunakan kesempatan Ramadan ini untuk bertaubat. Tinggalkan kalian rokok itu. Ganti uang untuk membeli rokok, kita sumbangkan ke masjid. Nah, ini ada penyesalan. Kalau masih merokok lagi, kita nggak menyesal namanya. Maka karena itu, syarat yang ketiga ketika kita ingin bertaubat sungguh-sungguh adalah adamul i'adah ila ma qad salaf. Jangan ulangi lagi kebiasaan-kebiasaan lama yang jelek. Perangai-perangai lama yang nggak produktif. Sifat-sifat lama yang hanya mencerca orang, yang hanya menghina orang, tidak pernah merangkul orang, tidak pernah bersahabat dengan orang. Jangan lagi seperti itu.
Rubah kebiasaan itu, adamul i'adah ila ma qad salaf. Kalau kita mau bertobat sekarang, jangan ulangi lagi hal-hal yang seperti itu. Nah, yang terakhir ketika kita ingin bertobat sungguh-sungguh dalam kaitan dengan puasa adalah al-himmah bitaghyir. Tekad, niat, komitmen untuk merubah diri secara komprehensif dan secara total. Tekad niat kita untuk berhijrah. Nah, jadi jangan kita berpuasa tanpa bekas. Jangan kita hadir di jamuan Ramadan tanpa bekas. Gunakan kesempatan untuk bertobat ini. Nafas kita masih ringan, oksigen masih gampang kita dapatkan, kaki kita masih lincah, rukuk kita masih sempurna, sujud kita masih sempurna. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gunakan sebaik-baiknya. Bertobatlah. Gunakan kesempatan Ramadan ini untuk bertobat, merubah diri kita keluar Ramadan dalam bentuk diri kita yang lain, insyaallah. Barakallahu li wa lakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh. Mohon maaf untuk semua hal yang kurang berkenan. Salam takdim kita untuk para jamaah Dewan Kemakmuran Masjid semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.